Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, izin Allah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan berkah buat kita semua, memberikan ketenangan buat kita semua, dan tentunya memberikan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Di dunia ini, siapapun kita, bagaimana saja popularitas kita, penghasilan kita, kedudukan kita, semuanya sama di hadapan Allah. Kita sedang menunggu giliran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segenap aktivitas yang kita lakukan sebagai upaya kita untuk mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah memberikan kepada kita kontribusi besar agar kita ketika dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah, syahid fi sabilillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam hidup ini tidak akan terbebas dari ujian dalam hidup. Siapapun kita. Orang-orang besar diuji oleh Allah. Orang-orang pertengahan diuji oleh Allah. Dan orang-orang kecil pun diuji oleh Allah. Laki-laki, perempuan, dosen, mahasiswa, kiai, ustadz, jamaah, semuanya pasti mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa berkesimpulan, Bapak Ibu, ujian hidup itu merupakan keniscayaan dalam hidup kita. Kalau kita melihat secara etimologi, ujian itu di dalam bahasa Arab bisa disebut dengan istilah al-bala, ya, atau ibtila. Ar-Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa al-bala itu bisa merupakan minhah, anugerah yang berupa kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan. Itu namanya minhah. Atau kata beliau disebut juga dengan istilah mihnah. Ujian yang merupakan bencana. Ujian yang berupa ketidakenakan, penderitaan. Itu namanya mihnah. Bahkan Ar-Raghib al-Asfahani berpendapat bahwa taklif, beban kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu juga bisa merupakan al-bala. Kenapa? Pertama, taklif itu disebut bala karena taklif itu pasti menyakiti badan. Mohon maaf. Ini kata beliau. Badan kita diberikan supaya apa? Supaya lelah, ya. Ada menyakiti badan. Saum itu kita sedang menyakiti. Ini perspektif beliau, ya, Ar-Raghib al-Asfahani. Ya. Nah, kenapa? Ya, orang lain tidak lapar, kita lapar. Tapi yakin ada hikmahnya, ya. Hikmah kesehatan, pahala dan sebagainya. Kedua, taklif itu merupakan ujian. Kenapa ujian? Karena dengan taklif ini ada standar kita untuk meraih pahala Allah. Melaksanakan sholat itu ujian agar kita mendapatkan pahala. Dan ketiga, ujian Allah itu bisa berupa kesenangan dan kesengsaraan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Makanya taklif, beban yang kita lakukan, tugas-tugas yang kita kerjakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk, Allah sebagai khalik, ini merupakan ujian. Oleh karena itu,
Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah ini sebagai ujian dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ujian yang berupa mihnah dan minhah gitu ya, itu ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu dha'iqatul maut. Pasti merasakan mati. Nah, siapapun kita, makhluk Allah itu pasti mati. Allah telah menetapkan ajalnya. Allah telah menetapkan ukurannya. Allah telah menetapkan masanya. Kapan kita mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kamu bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan, fitnah. Sebagai ujian, sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi menurut ayat ini, ujian itu bisa minhah, anugerah, kebaikan, kebahagiaan, atau mihnah, ujian yang berupa bencana, penderitaan. Nah, itu. Jadi jelas buat kita ya, dalam surat Al-Anbiya ini, bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita itu bisa berupa kebaikan atau keburukan. Jadi kita jangan merasa diuji kalau kita sedang menderita saja. Kita diberikan kebaikan itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sukses itu ujian. Anak gagal itu ujian. Suami setia itu ujian. Dan suami tidak setia pun itu merupakan ujian. Suami setia, ibu-ibu punya suami setia, itu ujian. Agar kita tidak sombong, agar kita senantiasa ikhlas, tidak riya, tidak bangga. Karena kita harus melewati hidup ini dari riya, sehingga kita menjadi orang ikhlas. Suami yang mohon maaf tidak setia juga ujian. Kenapa? Biar kita sabar menghadapinya. Nah ini. Jadi di dalam Al-Quran ini disebutkan ujian bisa merupakan mihnah, ya, mihnah, maksudnya ujian-ujian derita, bencana, atau minhah, anugerah, kenikmatan. Nah, di dalam Al-Quran, khusus ujian yang berupa mihnah, ya, berupa ujian penderitaan, salah satu ayat yang menjelaskannya ada dalam surat Al-Baqarah, ayat 155 sampai 157. Ayat ini biasa kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum. Ayat ini diawali dengan lam taukid dan nun taukid. Ini menunjukkan sungguh benar. Walanabluwannakum, dan sungguh sebenar-benarnya kami akan menguji kamu bisyai'in, dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Minal khauf, rasa takut. Nah, jadi rasa takut itu ujian, Bapak Ibu sekalian. Ya, apapun rasa takut itu merupakan ujian. Walju', nah, lapar. Ketika kita kelaparan, ya, kurang makan, itu ujian. Kurang harta, ya. Wanaqsim minal amwal di sini, dan kurang harta. Ini ujian. Takut, lapar, kurang harta, ya. Wanaqsim minal amwal wal anfus, dan kurang diri. Ya, kurang diri itu dalam tafsir salah satunya sakit atau meninggal dunia. Wathamarat, dan kurang buah-buahan. Jadi kalau di dalam Quran kita bisa sebut rasa takut, lapar, kurang harta, kurang jiwa, dan kurang buah-buahan. Ini ujian.
Wa basyiris sabirin. Kata Allah, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa rasa takut, kemudian lapar, kurang harta, kurang jiwa, kurang buah-buahan, berbahagialah orang-orang yang sabar. Nah, kenapa bahagia orang yang sabar? Ayat selanjutnya mengatakan, siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabathum. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibatun oleh musibah. Alladzina idza asabathum musibah. Apabila mereka ditimpa musibah, ini orang sabar ini, qalu, mereka mengatakan, inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapatkan salawat dari Tuhan mereka. Salawat diartikan ini berkah. Warahmah, dan rahmat, kasih sayang dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Inilah kebahagiaan orang yang sabar. Jadi ketika ujian menerpa kita, ujian datang kepada kita, siapkan kesabaran buat kita. Supaya apa kita sabar? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Nanti ketika kita sabar menghadapi ujian, Allah akan memberikan berkah buat kita. Ujian yang Allah berikan kepada kita melahirkan keberkahan dari Allah. Ada kebaikan di dalamnya. Warahmatun. Dan ujian yang Allah berikan kepada kita itu ada rahmat, ada kasih sayang Allah yang Allah berikan buat kita. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu mendapatkan hidayah. Artinya apa? Kesabaran yang kita siapkan menghadapi ujian itu melahirkan hidayah buat kita. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian kebahagiaan orang yang sabar menghadapi ujian itu. Mudah-mudahan kita bisa sabar menghadapi ujian. Makanya luar biasa ya, di dalam salah satu hadis disebutkan ajaban li amril mu'min. Urusan orang beriman ini sangat agung, sangat hebat, menakjubkan. In asobathu sarra'u syakara. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merupakan kebaikan buat dia. Wa in asobathu dharra, kalau dia mendapatkan penderitaan, ujian, kesengsaraan, sabara, dia akan bersabar. Maka itu baik buat dia. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan kita bisa sabar menghadapi ujian. Jadi kalau kita lihat ayat ini, ya, bersabarlah ketika kita menghadapi ujian. Karena orang sabar akan mendapatkan berkah dari Allah, orang sabar akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan orang sabar akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus menyadari sepenuh-penuh kesadaran bahwa hidup itu merupakan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal maut. Allah yang telah menciptakan kematian wal hayat dan kehidupan, liyabluwakum, agar Allah menguji kamu sekalian, ayyukum, siapa di antara kamu sekalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Jadi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita itu agar kita baik amal, agar kita baik perilaku. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Maha Gagah, Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi ujian ini merupakan kemestian. Hidup merupakan ujian. Hidup merupakan tantangan. Malah dalam surat Al-Ankabut, bahwa keimanan itu tidak akan dibiarkan saja oleh Allah tanpa ujian-ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun.
Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja dengan mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dua ayat ini, surat Al-Mulk ayat 2 dan surat Al-Ankabut, ini menjelaskan buat kita bahwa ujian ini merupakan keniscayaan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita diberikan keberkahan, diberikan rahmat oleh Allah, dan diberikan hidayah dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Baik ujian yang berupa anugerah, ataupun ujian yang berupa musibah, penderitaan-penderitaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, gitu ya, pertanyaannya. Untuk apa ujian hidup itu? Yang pertama, ujian hidup yang Allah berikan kepada kita itu untuk memisahkan orang yang berkualitas dengan orang yang tidak berkualitas. Ini. Jadi ujian Allah adakan buat kita untuk memisahkan mana yang berkualitas, mana yang tidak. Jadi adanya ujian yang Allah berikan kepada kita ini agar kita berkualitas. Atau sekaligus kita tidak berkualitas. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Kita lihat dalam kehidupan ini kan, kualitas orang itu kan ditentukan oleh ujian yang ia dapatkan. Yang ia temukan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu. Kata Allah, hatta na'lamal mujahidina minkum, sampai kami mengetahui orang-orang yang berjihad dari kamu, wassabirin, dan orang-orang yang sabar. Wa nabluwa akhbarakum, dan agar kami menyatakan baik buruk hal ihwal kamu. Jadi inilah kualitas kita ini ada dengan ujian hidup. Maka ketika Allah memberikan ujian buat kita, ingat bahwa Allah akan memberikan kualitas buat kita. Semakin ujian itu berat, semakin kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Maka di ayat tadi yang sudah saya sebutkan di atas tadi, bahwa kesabaran itulah yang akan memberikan kita ketenangan. Kita akan dapat berkah, kita akan dapat rahmat Allah, dan kita akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, inilah apa alasan pertama. Mengapa ujian Allah berikan buat kita? Agar kita berkualitas. Karena ujian itu memisahkan siapa yang berkualitas, siapa yang tidak. Kedua, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan mengapa hidup itu sebagai ujian? Yang kedua itu, Allah ingin melebur dosa dan kesalahan kita. Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita, karena kita tidak akan pernah terbebas dari dosa. Kita tidak akan pernah terbebas dari kesalahan. Dosa kita kepada suami kita, ibu-ibu, dosa kita kepada istri kita, bagi ayah, bagi suami, dosa kepada anak-anak, dosa kepada tetangga, kepada adik kakak, kepada keluarga besar. Dosa dalam bekerja, semua dosa. Kita tidak akan pernah terbebas dari dosa dan kesalahan. Kita makhluk biasa yang tidak maksum. Kita gampang berbuat dosa, kita gampang berbuat kesalahan. Adanya ujian yang Allah berikan kepada kita ini Bapak Ibu sekalian, agar kita dileburkan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, "Ma min syai'in." Tidaklah ya, dari sesuatu yusibul mu'min, yang menimpa seorang mukmin, hatta syaukah, sampai duri, tusibuhu, yang menimpanya, illa kataballahu lahu biha hasanah, kecuali Allah akan mencatat baginya suatu kebaikan, au khuttat anhu biha khati'ah,
atau Allah akan hapuskan baginya satu dosa. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekali lagi, ujian itu yang Allah adakan buat kita itu untuk melebur dosa dan kesalahan kita. Sakit kita, itu dosa kita berguguran. Insya Allah kalau kita ikhlas dan sabar menghadapinya. Musibah yang Allah berikan buat kita, itu untuk menghilangkan dosa. Untuk menghilangkan kesalahan. Karena kita tidak akan pernah terbebas dari dosa. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dengan ujian yang Allah berikan kepada kita ini, apapun bentuknya, bisa menghilangkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan siapa lagi orang yang lebih bahagia dari orang yang dibebaskan dosanya, dibersihkan dosanya, ya, kita diberikan pahala berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 3, kenapa Allah memberikan ujian? Untuk apa ujian hidup itu yang Allah berikan kepada kita? Ingat Bapak Ibu sekalian, di dalam ujian itu ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ujian itu ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah. Siti Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada beliau tentang penyakit taun, penyakit sampar, penyakit yang menular. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kana adzaban yab'athuhu Allahu ala man yasha." Penyakit taun itu adalah, kata Rasulullah, adalah azab yang Allah turunkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi penyakit menular itu bisa jadi itu azab yang Allah berikan kepada siapa ya orang yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah akan jadikan itu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ketika orang beriman mendapatkan penyakit taun itu adalah rahmat. Bisa jadi itu azab buat orang lain, tapi buat orang beriman yang meyakini kepada Allah dengan sebenar-benar keyakinan, yang memiliki iman yang berkualitas, itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketika orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah rahmat. Ketika orang beriman diberikan musibah oleh Allah, itulah rahmat. Ya, yab'athuhu Allahu ala man yasha faja'alallahu rahmatan lil mu'minin. Khusus untuk orang beriman, ujian itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Allah. Dan kalau orang-orang, Bapak Ibu, sudah mendapatkan cinta Allah, dia akan mendapatkan tempat yang paling indah di sisi Allah. Inilah kenapa ada ujian itu. Mengapa hidup itu merupakan ujian. Kemudian, selanjutnya, mengapa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah, di dalam ujian itu ada pahala di dunia. Sudah pasti kalau pahala di akhirat. Di dunia ini kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat ketika Nabi Ayub alaihi salam mendapatkan ujian sakit yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa, beliau ikhtiar. Beliau mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya fastajabna lahu. Maka kami pun perkenankan seruan Ayub. Fakashafna ma bihi min durrin. Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Wa atainahu ahlahu wa mitlahum. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka. Wa mitlahum ma'ahum. Rahmatan min indina. Sebagai rahmat dari sisi kami. Wa dzikrah lil abidin. Dan itu menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada pahala di dunia. Ada kebahagiaan di dunia. Nabi Ayub yang Allah berikan
penyakit yang luar biasa, ujian sakit yang luar biasa, sampai keluarganya meninggalkan beliau. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Inilah ya salah satu ayat yang menjelaskan bahwa ketika kita ditimpakan ujian, ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada kebaikan, ada pahala di dunia kita. Itu dalam surat Al-Anbiya ya, ayat 84. Nah, ini Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini salah satunya ya, yang terakhir. Kenapa ada ujian hidup? Agar kita bisa bercermin kepada orang-orang yang sabar. Agar kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang sabar. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 35 Allah Subhanahu wa taala memberikan ibrah kepada kita. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang memiliki keteguhan hati dari para rasul yang telah bersabar. Ya, ulul azmi itu kan para rasul yang memiliki tingkat kesabaran di atas yang lainnya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari para rasul. Ini cermin. Ini ibrah bagi kita. Agar kita senantiasa bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang sabar. Banyak orang-orang yang diuji selain kita. Malah bisa jadi ujiannya lebih berat daripada kita. Tapi mengapa mereka bisa sabar? Sedangkan kita tidak bisa sabar. Nah, hingga kita mendapatkan pelajaran dari kehidupan mereka. Banyak orang yang ditimpa musibah lebih berat daripada kita. Dan mereka ternyata bisa menghadapi musibah itu dengan sebaik-baiknya. Itulah ibrah bagi kita. Agar kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dari kesabaran. Dan akhirnya kita pun mengikuti kesabaran mereka. Inilah Bapak Ibu sekalian. Maka jangan pernah mengeluh ketika kita mendapatkan ujian dan musibah. Sebesar apapun ujian dan musibah itu pasti akan ada jalan keluarnya. Allah akan memberikan kebaikan. Kebaikan dan kebaikan bagi kita. Keluhan tidak akan pernah memberikan ketenangan. Justru keluhan akan semakin membuat diri kita terjerembab, terpelanting dalam kehidupan yang tidak akan pernah memberikan kebaikan. Keluhan-keluhan hanya membuat hati kita sedih. Keluhan-keluhan hanya akan melahirkan perasaan-perasaan yang tidak menentu. Dan keluhan akan melahirkan putus asa menghadapi ujian hidup. Sebaliknya, kesabaran, doa, ikhtiar, dan terus kita berusaha, itulah yang akan membuat kita bahagia menghadapi ujian. Dan ujian itu pasti berlalu, musibah itu pasti berlalu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tadi. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Ujian pasti berlalu. Kita butuh kesabaran agar kita dapat berkah, agar kita dapat rahmat, dan agar kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apapun ujian yang menimpa kita, Bapak Ibu sekalian, bisa kita lewati dengan sebaik-baiknya, dan kita menjadi hamba-hamba Allah. Yang ikhlas, yang sabar, yang tawakal, yang terus beribadah kepada Allah, karena kita tahu hidup kita untuk ibadah. Kita milik Allah. Allah berhak memberikan apapun kepada kita. Allah berhak mengangkat apapun dari kita. Allah berhak memberikan kemuliaan kepada kita. Karena kita milik Allah. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang sabar. Agar kemuliaan kita tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan maslahat dan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang tenang, orang-orang yang menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.